Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai matriks dan berbagai macam operasinya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas matriks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian tahu tidak apa saja sih manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, matriks itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Misalnya, matriks dapat membantu kita untuk menyelesaikan persamaan linear dan transformasi linear. Selain itu, matriks juga bisa membantu kita untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bidang ekonomi yang memiliki banyak variabel. Dan yang terakhir, pada bidang kemiliteran, matriks juga dapat membantu kita atau membantu para tentara itu dalam mengirimkan pesan-pesan rahasianya. Seperti itu. Jadi langsung saja ya, untuk memahami matriks dalam kehidupan sehari-hari, kita langsung masuk ke dalam contohnya. Oke, misalnya ibu punya ilustrasi seperti ini. Seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota-kota tersebut. Jadi kan ada wisatawan yang akan berlibur. Nah, untuk memaksimalkan waktu liburannya, dia mencatat jarak-jarak antar kota yang akan dia kunjungi. Di sini tertulis ada Bandung, Semarang dengan jarak 367 km. Sedangkan ada Semarang, Jogja. Jakarta itu ada 115 km. Terus ada Bandung, Jogja. Jakarta itu ada 428. Nah, ini jarak-jarak yang telah ditulis oleh wisatawan tadi. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat membentuk matriksnya. Jadi pertama kita buat dulu tabelnya ya. Misal ini ada tabel dari sini. Ini. Misalnya di Bandung, Semarang, sama Jogja ya. Yogyakarta. Seperti ini. Terus ini juga sama. Bandung, Semarang, Yogyakarta. Oke. Kita lihat. Misal yang bawah ini dari kota asal, terus ini tujuan ya. Nah, kita lihat nih, Bandung ke Bandung, berapa jaraknya? 0 kan, soalnya kan nggak berjarak, Bandung ke Bandung, 0. Terus Bandung ke Semarang, berapa? Bandung Semarang itu 367. Terus ada Bandung ke Jogja berapa? 428. Selanjutnya ada Semarang ke Bandung. Semarang Bandung berapa? 367 kan? 367. Bandung Semarang Bandung sama aja kan jaraknya 367. Terus Semarang berapa? 0. Terus Semarang ke Jogja 115 km. 115. Oke, nah selanjutnya Yogyakarta ke Bandung. Jogja Bandung Jogja sama aja kan 428. Terus Jogja Semarang itu 115 ya, 115. Dan Jogja itu jaraknya 0. Nah, kita kan udah membuat tabel kayak gini kan. Jadi bagaimana penulisan matriksnya? Jadi penulisan matriksnya itu tinggal kita buat aja seperti ini. 0, 3, 367, 428, 367, 0, 115,
428, 115, dan 6. Nah, jadi kita dari permasalahan tersebut kita dapat menyederhanakan permasalahannya menggunakan matriks, yaitu diubah ke matriks jadinya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada ilustrasi seperti ini. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya masing-masing kue tersebut, nih, pada kota A, bahan kue untuk brownies itu 1 juta dan bahan kue untuk Bika Ambon 1.200.000. Nah, untuk membayar juru masak atau chefnya, brownies itu memerlukan biaya 2 juta, sedangkan Bika Ambon 3 juta. Nah, pada kota B, biaya untuk bahan kue membuat brownies itu 1.500.000, sedangkan untuk Bika Ambon itu 1.700.000. Nah, untuk membayar juru masaknya di kota B itu harus membayar untuk brownies 3 juta dan Bika Ambon 3.500.000. Jadi pertama kita buat dulu kan tabelnya. Jadi kita contoh 2 ya. Contoh 2 kita buat dulu. Misal ini toko kota A. Kita buat dulu kan seperti ini ya. Bahan kue sama chef atau juru masak ya. Sini ada brownies dan Bika Ambon. Nah, bahan kuenya itu berapa di kota A untuk membuat brownies? 1 juta. 1 juta, sedangkan untuk Bika Ambonnya di sini tuh 1 juta. Oke, selanjutnya untuk biaya chefnya di kota A itu berapa untuk brownies? 2 juta. Sedangkan untuk Bika Ambonnya kita memerlukan biaya 3 juta rupiah. Nah, ini di kota A. Terus di kota B nya berapa? Toko kota B ya. Kota B itu sama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kan bahan kue sama chef. Di sini chef. Oke, ini ya. Brownies sama Bika Ambon. Nah, di sini gimana? Bahan kuenya yang kota B berapa? 1.500.000. Bika Ambonnya 1.700.000. Nah, untuk membayar chefnya 3 juta untuk brownies dan 3.500.000 untuk Bika Ambon. Oke, seperti ini. Nah, lihat ya. Ini kan udah ada tabelnya. Nah, dari tabel ini kita membentuk matriks. Kita dapat membentuk matriks 2 kali 2 ordonya ya. Nah, tadi itu ditanyakan pada ilustrasi itu, yang ditanyakan berapakah total biaya yang diperlukan oleh kedua toko. Jadi berapa total biaya ya? Total biayanya. Tadi kita udah membuat tabel. Jadi sekarang kita akan membuat matriksnya. Karena di sini yang ditanyakan total biaya, maka kan kita jumlahkan antara total biaya A dan B. Kota A dan B ya. Jadi pertama kan bisa kayak gini. Kota A itu sama dengan matriks A ya. Misal kita sebut matriks A. Berapa matriks A nya tadi? 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus 1.200.000, 1.200.000, 2 juta sama 3 juta, 2 juta sama 3 juta. Seperti ini ya. Terus untuk kota B kita misalkan matriks B. Berapa tadi? 1.500.000
dengan 1.700.000. Oke, 1.700.000. Nah, untuk biaya save-nya 3 juta sama 3 juta 3.500.000. Oke, ini kan kita udah tahu ya. Jadi total biaya itu kan A plus B sama dengan matriks A nya kan 1 juta 1.200.000 minus 2 juta dan 3 juta. Kita tambahkan matriks B. Matriks B nya berapa? 1.500.000 plus 1.700.000 terus 3 juta dan 3.500.000. Oke, kita tambahkan. Yo, masih ingat kan penjumlahan pada matriks? 1 juta ditambah 1.500.000 jadinya berapa? 2.500.000 kan? 2.500.000 terus 1.200.000 ditambah 1.700.000 berapa? 2.900.000. Terus yang bawah 2 juta ditambah 3 juta 5 juta. Terus 3 juta ditambah 3.500.000 hasilnya 6.500.000. Nah, oke, kan kita udah tahu ya matriksnya seperti ini. Jadi yang 2.500.000 ini merupakan biaya untuk bahan kue. Tadi kan yang tabel pertama tuh sebelumnya kan yang atas kan bahan kue, yang bawah chef kan. Nah, makanya dan yang kolom pertama ini, baris pertama kan bahan kue, baris kedua chef atau juru masak. Nah, yang kolom pertama ini kan tadi apa namanya? Brownies, yang kedua ini Bika Ambon. Jadi bahan kue yang dibutuhkan untuk membuat brownies itu 2.500.000, sedangkan untuk Bika Ambonnya bahannya itu membutuhkan biaya 2.900.000. Nah, untuk membayar juru masaknya atau chefnya itu membutuhkan 5 juta untuk brownies, 6.500.000 untuk si Bika Ambon, seperti itu. Oke. Tadi kan kita udah membahas 2 contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana? Kalian sudah paham belum? Kalau belum, kalian boleh tanyakan langsung ke ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Itu seperti ini contohnya. Sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehannya. Nah, terus ditanyakan berapa? Yang ditanyakan itu berapa sih harga aktiva mesin itu setelah mengalami penyusutan. Nah, di sini tuh ada mesin A, B, C. Yang diketahui mesin A itu harga perolehannya 25 juta, mesin B 65 juta dan mesin C 48 juta. Nah, akan tetapi selama 1 tahun itu mesin-mesin tersebut mengalami penyusutan harga ya. Nah, jadi harga sekarangnya berapa? Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, oke ya. Kan tadi kita tahu mesin A itu harga awalnya berapa? 25 juta kan? 25 juta. Nah, penyusutan 10%. Nah, berarti berapa? 10%-nya dari 25 juta, yaitu 2.500.000. Oke. Nah, untuk mesin B harga awalnya tadi berapa? 65 juta. 65 juta mengalami penyusutan juga sebesar 10%. Jadi berapa? 6.500.000. Oke, terus untuk mesin C yaitu 48 juta. 48 juta sama mengalami penyusutan juga kan sebesar 10%. Jadinya berapa? 10% dari 48 juta yaitu 4.800.000. Oke. Ini ya. Ini 8.
4.800.000. Nah, kita misalkan, kita kan udah ada tabelnya, jadi langsung aja kita misalkan, misal harga perolehan itu sama dengan matriks A. Matriks A yaitu 25 juta, terus 65 juta dan 48 juta, ya, seperti ini. Dan penyusutannya berapa? Penyusutan 10%, ya kan? 10% itu kita misalkan matriks B. Matriks B. Berapa matriks B-nya? 2.500.000. Terus 6.500.000 dan 4.800.000. Oke, ini matriks B-nya. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu berapa sih harga setelah terjadinya penyusutan. Jadi otomatis gimana? A dikurangi B, ya. Jadi harga setelah penyusutan 10% itu sama dengan A dikurangi B. Matriks A dikurangi matriks B. Jadi matriks A nya berapa tadi? 25 juta, terus 65 juta dan 48 juta. Kita kurangi berapa? 2 juta. Tadi itu berapa? 2.500.000 ya. 2.500.000 terus 6.500.000 dan 4.800.000. Oke, kita kurangi sama dengan 25 juta dikurangi 2.500.000 itu berapa? Berarti 22.500.000 ya. 500. Oke, terus 65 juta dikurangi 6.500.000 itu berapa? 58.500.000. Oke. Dan yang terakhir 48 juta dikurangi 4.800.000 itu berapa? 43.200.000. Nah, jadi harga untuk mesin ABCD yang telah mengalami penyusutan itu mesin A itu 22.500.000, mesin B ini A ya, mesin B nya itu 58.500.000 dan mesin C itu 43.200.000. Bagaimana? Sudah paham belum maksud dari ilustrasi tadi? Oke, gimana? Kalian udah paham kan tentang contoh-contoh sebelumnya? Sekarang kita akan masuk ke contoh yang terakhir. Ada ilustrasi seperti ini. Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera. Cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan yang membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan yang dibutuhkan itu. Nah, jadi pertanyaannya di sini tuh seperti ini. Perusahaan ini ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabangnya. Ya, di sini nih ada sebuah tabel ya, ada cabang berapa cabang? 3 ya. Cabang 1, cabang 2 sama cabang 3 ya. Cabang 1, 2, 3. Yang dibutuhkan apa aja? Handphone, komputer, sama sepeda. Handphone, komputer, dan
sepeda. Nah, di cabang A ini di sini dibutuhkan 7 handphone, 8 komputer, dan 3 unit sepeda motor. Mohon maaf ya, ternyata ini sepeda motor. Selanjutnya cabang kedua itu membutuhkan handphone sebanyak 5, komputer 6, dan sepeda motornya itu 2. Selanjutnya cabang ketiga itu membutuhkan 4 handphone, 5 komputer, dan 2 sepeda motor. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kan karena perusahaan itu mementingkan harga persatuannya, jadi kita tulis harga per unitnya. Misal ini harga ya, harganya itu di sini kita tulis harga ini, harga handphone. Misal handphone, harga handphonenya itu berapa? 2 juta. Terus harga komputer itu 5 juta. Dan harga sepeda motor itu 15 juta. Oke, di sini kan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan ya. Nah, karena perusahaan ini itu mementingkan harga persatuannya, maka kita menggunakan perkalian matriks. Jadi 7 dikali 2 juta itu berapa, seperti itu. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, kita ubah dulu tabel-tabel ini ke dalam bentuk matriks. Misal unit handphone, terus tadi komputer sama sepeda motor ya. Misal unit ketiga unit itu kita misalkan matriks A. Oke. Berapa tadi matriks A-nya? Berarti 783 562 sama satu lagi 452. Oke, ini untuk matriks A. Nah, untuk harganya kita misalkan matriks B. Harga motornya berapa tadi? 2 juta ya. 2 juta, 5 juta sama 15 juta. 15 juta. Oke. Karena perusahaan itu mementingkan harga per unitnya ya, jadi total biayanya itu dikalikan A dikali B. Jadi matriks A-nya berapa? 7. Kita tulis ulang ya. 5, 2, kita kalikan dengan harganya itu 2 juta, 5 juta, dan 15 juta. Oke. Masih ingat tidak gimana penjumlahannya? Penjumlahan perkalian, mohon maaf ya. Gimana perkaliannya coba? 7 dikali, kan baris kali kolom ya, jadi 7 dikali 2 juta berapa? 14 juta. Kita tambahkan 8 kali 5 juta berapa? 40 juta. Ditambah lagi 3 dikali 15 juta berarti 45 juta. 45 juta. Selanjutnya yang baris kedua, 5 dikali 2 juta itu berapa? 10 juta. Ditambah 6 kali 5 juta 30 juta. Ditambah
2 kali 15 juta yaitu 30 juta. Oke, baris ketiga 4 kali 2 juta 8 juta, ditambah 5 kali 5 juta 25 juta, ditambah 2 kali 15 juta berarti 30 juta. Nah, langsung aja deh kita tambahkan, kita jumlahkan ya. Oke, langsung saja kita jumlahkan. Yang pertama ini 14 juta ditambah 40 juta kan 54 juta. 54 juta ditambah 45 juta itu 99 juta. 99 juta. Oke, selanjutnya ada 10 juta ditambah 30 juta. 40 juta ditambah 30 juta lagi berarti 70 juta. 70 juta. Oke, dan yang terakhir ada 8 juta ditambah 25 juta. Itu berapa? 33 juta ya. 33 juta ditambah 30 juta berarti 63 juta. 63 juta. Jadi ini harga per unitnya. Ini untuk apa nih? Tadi di cabang 1. Cabang 1 membutuhkan biaya 99 juta. Cabang 2 70 juta dan cabang 3 itu 63 juta. Bagaimana? Sudah paham belum? Baik anak-anak, jadi apa yang telah Ibu sampaikan tadi merupakan contoh-contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita dapat menggunakan matriks itu misal untuk mengetahui biaya total dari suatu perusahaan atau suatu barang ya. Terus ada penyusutan, jadi kita dapat menggunakan pengurangan matriks, dan kita juga dapat mengetahui total biaya yang diperlukan untuk setiap satuan pada barang. Nah, itu menggunakan perkalian pada matriks. Jadi manfaat matriks itu sangat berguna ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan langsung kepada Ibu. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan video ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.